Bapak terima kasih, kami ucap syukur kalau kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Saat ini hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu, apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kami. Bapak terima kasih buat malam ini, buat kesempatan ini. Kami percaya firman-Mu Tuhan bisa menjadikan kuat untuk menghadapi akhir zaman ini Tuhan. Biar setiap firman meneguhkan kami, memberikan kekuatan baru, menjadikan kami semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu. Biarlah Roh Kudus yang beracara untuk setiap kami, menjamah melawat kami dan berbicara pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Kalau malam ini saya bisa di sini itu karena kemurahan Tuhan. Sebab kemarin itu hari Minggu pulang di gereja itu masih sehat saya itu ya, masih seneng-seneng guyon, rame, cekakaan. Loh, sampai rumah saya taruh badan saya. Nggak lama itu badan saya menggigil sampai getar semua, sampai perut ini kayak mual, terus panas. Itu biasanya kalau menggigil sebentar ya, paling 5 menit gitu sudah pulih. Itu sampai sore. Akhirnya sampai saya mual, kepala ini sakit. Ini rambut ini, kepala ini penuh dengan kerembat balsem. Karena sakitnya, mau minum obat. Sakit nyeri saya takut karena lambung. Itu sampai ya Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Aku sudah sembuh. Saya perkatakan itu firman Tuhan untuk menguatkan saya. Terus berjalan sampai Minggu, sampai malam, semalaman saya tidak bisa tidur. Sini kue kerut ini masih ada di samping ini, makan 2 sendok. Udah ketiduran sebentar, bangun makan lagi 2 sendok. Pagi itu sudah lumayan mending, Senin itu, tapi masih tidak kuat. Tapi puji Tuhan, saya cuma bilang gini, Tuhan, aku besok itu Tuhan ya, waktunya sharing firman Tuhan. Terus ini harinya sudah mepet Tuhan, nggak ada yang tak serai. Aku percaya Tuhan Kau sembuhkan. Pas Selasa ini tadi, terus aku mau ngomong apa Tuhan untuk besok itu Tuhan. Dan saya berdoa pujian, penyembahan. Akhirnya tahu-tahu Tuhan tuh bicara banyak sama saya. Malam ini seperti minggu-minggu ya, temanya masih tetap ketaatan ya, taat dalam kekudusan ya, taat yang, dan temanya itu diambil dari Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Itu ketaatan Tuhan Yesus selama dia pelayanan. Dia taat. Sampai di atas kayu salib, dia tetap taat. Dan malam ini saya mau angkat ketaatan itu, kalau Tuhan ketaatannya menyelamatkan setiap manusia yang percaya dengan pengorbanannya. Tetapi ketaatan juga mendatangkan mujizat. Dengan taat kita mengalami banyak perkara-perkara bersama Tuhan. Kita bisa baca di Ulangan 11 ayat 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Taat itu bersamaan dengan iman percaya. Karena tanpa iman percaya kita tidak akan pernah bisa taat. Karena kita mengimani Bapa kita, sehingga kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Seperti Tuhan Yesus melakukan
apa yang menjadi kehendak Bapa. Ketaatan membutuhkan pengorbanan. Ketaatan membutuhkan sesuatu itu yang komitmen ya. Membutuhkan komitmen. Kalau tanpa komitmen kita nggak akan pernah bisa melakukan ketaatan itu. Dan setiap orang percaya memiliki ketaatan yang sempurna. Setiap orang percaya kita dapat melakukan ketaatan yang sempurna dan ketaatan yang tanpa henti. Artinya ketaatan yang sempurna itu ketaatan yang dipimpin oleh Roh Allah, bukan dari hasil usaha manusia. Karena kalau hasil usaha manusia, setiap orang bisa melakukan ketaatan. Tapi ketaatan yang sejati, ketaatan yang sempurna, itu mengikuti Roh Allah. Seperti kita hidup dalam kekudusan, itu kekudusan di dalam Tuhan. Bukan kekudusan kita menguduskan sendiri dengan cara kita sendiri. Orang yang nggak percaya Tuhan juga taat, tapi dia taat kepada siapa? Orang yang nggak beriman kepada Tuhan Yesus, mereka juga taat kepada penyembahnya. Tetapi kita, orang-orang yang percaya, kita taat kepada Bapa kita yang di surga. Allah yang memiliki langit dan bumi ini. Allah yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan mau kita melakukan apa yang seperti dilakukan Tuhan Yesus. Apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus, kerjakanlah itu bagiku, katanya Tuhan. Apa yang sudah aku kerjakan, kerjakan itu bagiku. Dan kalau kita mengerjakan sesuatu, jangan setengah-setengah, jangan suam-suam kuku. Lakukan dengan sepenuh hati. Begitu juga dengan ketaatan. Ketaatan itu mengorbankan waktu, mengorbankan hobi. Dan kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau kita taat seperti yang dimau Tuhan, seperti yang diingini Tuhan, kita akan selalu melekat. Dan Tuhan kalau kita taat enggak milih-milih gitu loh. Enggak milih-milih. Taat ya taat. Enggak milih, waduh Tuhan lek iki aku yo gak iso Tuhan, gak sanggup Tuhan lek ngene. Enggak bisa. Kalau sudah Tuhan ngomong, ya lakukan. Karena itu yang Tuhan mau, bukan milih. Kalau Tuhan bisa milih, Tuhan sendiri juga mengatakan, Bapa, kalau cawan ini bisa lalu daripadaku. Tapi kalau tidak bisa, jadilah kehendakmu. Begitu juga kita. Kalau kita bisa milih, Tuhan Yesus aja waktu dihadapkan dengan maut, dia mengatakan seperti itu kepada Bapaknya. Karena apa? Dia enggak kuat secara manusia, 100% manusia. Dia enggak tahu. Itu sebelum dia di atas kayu salib ya. Dia masih berdoa. Dia sampai mengeluarkan air mata yang darah. Itu saking kalau kita ketakutan yang luar biasa, takut yang luar biasa, sanggup enggak aku ini melakukan, bisa enggak aku menghadapi. Itu rasa takut yang luar biasa itu bisa urat-urat ini bisa besar-besar, mekar-mekar. Seperti tetesan darah. Saking Tuhan itu mengasihi kita semua. Orang-orang ini, dia sudah enak-enak kan di surga. Dan dia mengorbankan dirinya bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, bahkan orang-orang yang berdosa khususnya. Orang yang seharusnya kalau kayak seperti kita manusia ini itu sudah menyakiti, Mama Pastor Sam sudah menyakiti saya, mengecewakan saya. Untuk apa saya mau? Enggak. Daripada aku terus ketok mangkel. Enaknya contohnya gembala dhewe ae.
Tapi Tuhan enggak. Sekarang kalau itu dihadapkan kepada kita, apakah kita bisa berkorban untuk orang? Jangankan orang yang enggak dikenal, untuk saudara kita aja. Apakah kita bisa mengorbankan diri kita, harta kita? Aku sudah kerja keras nyelengi kok apa ini duit tak keno. Enggak yo? Enggak bisa. Kita berkorban seperti Tuhan sudah mengorbankan dirinya, bahkan mati di atas kayu salib. Hanya untuk apa? Menebus dosa kita. Sekarang ayo kita mulai merenungkan benar-benar pengorbanan Tuhan. Saya waktu merenungkan ini, saya nangis. Sampai saya ngomong sama Maria, Ci, aku ketusuk paku loh kecil gitu, rasanya sakit, bengkak di sini aja, rasanya kembung saya berharian. Sedangkan Tuhan dipaku kaki, apalagi yang pas tengah sini, itu ambles sampai yang kaki dua-duanya, dan pakunya segitu panjang. Kalau saya bisa membayangkan, merenungkan, saya bisa nangis. Itu pengorbanan yang Dia lakukan bagi kita semua. Kalau kita sudah dijamin Tuhan untuk kita bisa sama-sama di surga, berpesta di surga nanti. Saat sekarang inilah bagian kita untuk melakukan kehendaknya, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan taat, yang benar-benar taat, benar taat yang daripada Tuhan sendiri. Roh Kudus yang menuntun. Kalau taat dengan cara kita sendiri gampang, kita yang menentukan kok. Tapi ini taat yang menentukan Tuhan. Tuhan yang menilai ketaatan kita. Bukan kita, bukan orang lain yang menilai ketaatan kita, tapi Tuhan. Kalau mau sama Tuhan, kita mau melakukan sesuatu, Tuhan ngomong, jangan nak, jangan lakukan. Kita tuh tahu, kita merasakan. Tapi kita memaksa, akhirnya harus gak popo. Ini kok gak popo. Dianggapnya hal kecil. Itu Tuhan gak seneng. Tapi saya mau mengajak kita untuk hidup taat. Yang benar-benar taat. Taat yang menyenangkan hatinya. Dan Tuhan itu sedih kalau melihat kita itu hidupnya semaunya sendiri. Dia sudah berkorban begitu rupa. Dia dihina. Bawa kayu salib yang begitu berat. Tetapi kita yang sudah ditebusnya ini melakukan seenaknya sendiri. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan bukan hanya mendatangkan keselamatan bagi kita, tapi ketaatan membuat kita semakin kuat. Ketaatan membuat kita memiliki rasa peduli. Bahkan ketaatan itu mendatangkan mujizat. Hal yang mustahil saat kita taat melakukan apa yang Tuhan mau. Mujizat terjadi. Seperti ada di dalam Ulangan 11 ayat 25. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Tuhan sendiri yang akan membela kita. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Ketaatan membawa kita menjadikan apa Tuhan itu menjanjikan. Dan yang
ini ya, ketaatan yang tanpa henti. Jadi yang pertama tadi ketaatan yang sempurna, yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan yang kedua adalah ketaatan yang tanpa henti. Artinya ketaatan yang tidak pernah berhenti, yang terus menerus kita mentaati. Kita tidak pilih-pilih. Karena Tuhan Yesus juga tidak milih yang enak. Apapun dia lakukan. Di dalam Yohanes 14, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita yang benar-benar mengasihi Tuhan kita, Bapa kita akan menuruti segala perintahnya, segala perintahnya. Jadi semua apa yang ada yang Tuhan perintahkan, melalui firman-Nya, melalui apapun. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk melangkah, melakukan apa yang jadi kehendak Bapa, lakukan itu dengan iman. Tuhan kita itu sangat mengasihi kita. Kita diajar, kita dibentuk, kita dididik agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa memuliakan namanya. Tuhan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Seperti tadi itu saya waktu berdoa pujian penyembahan saat mempersiapkan untuk firman malam ini. Pas hujan deras itu tiba-tiba Diana itu dari kamarnya itu dia tuh kayak orang enggak kuat. Lihat saya, "Lu apaan?" Karena hujannya deras kan, tempat saya kan seng. "Apaan?" "Kau apa, Mbak Ros? Apa?" Itu udah bisa ngomong gitu loh. Kayak dia itu katanya, ternyata dia tuh kayak geringgingen sini, itu ke naik gitu, jantungnya terus duwebar, jadi nggak kuat dia itu. Sampai akhirnya dia tak taruh kasur, tak ajak berdoa. Saya berdoa, saya lepaskan pelepasan, terus berdoa sampai akhirnya dia teriak kayak histeris. Dia histeris, teriak Tuhan Yesus, dia teriak. Akhirnya saya berdoa, saya enggak tahu saya berdoa apa, pokoknya saya perkatakan itu untuk dia. Kemudian dia mulai reda, nangis itu luar biasa sampai teriak. Untung aja hujan, kalau enggak hujan mungkin keluar sampai ke jalan, denger sampai ke depan. Karena hujan jadi enggak denger. Waktu itu hujan itu. Setelah itu terus dia cerita, "Enggak Mbak Ros, aku tuh tadi mau berdoa sendiri, tapi kayak aku disuruh, kayak aku dikongkon nang Mbak Ros gitu." Terus dia kan kayaknya gimana gitu kan, mungkin enggak tahu gengsi atau apa. Dia cuma, Terus 2 kali saya sama dia seperti itu. Waktu itu dia hamil juga gitu. Dia enggak bisa nafas sampai itu, dia sering seperti itu. Terus saya bilang gini, "Kamu terlalu takut menghadapi apa yang nanti ini ada berita nanti gini. Itu kamu serap. Kamu harus lepaskan. Kamu harus berdoa, lepaskan roh takut itu yang menguasai kamu. Itu yang membuat celah kamu selalu diintimidasi sama iblis." Saya bilang gitu, "Ayo berdoa." Terus akhirnya dia bisa lepas. Jadi ya lain, sinarnya itu memang lain gitu ya. Setelah selesai dia pelepasan itu, sudah lepas, dia bisa mukanya ini terang gitu. Seperti kemarin juga saya pas ke rumahnya maminya Yogi. Ke sana saya itu enggak ada tujuan untuk mendoakan secara khusus, enggak. Karena tujuan saya itu mau potong rambut, dia mau motong, minta dipotong. Tapi mami enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Saya ke sana, kok tiba-tiba enggak tahu mami gitu. Yes, pokoknya saya itu ngalir gitu aja. Kadang-kadang ya saya enggak ini ya diam aja.
Nah, berarti gak digerakno enggak? Ya lek gak digerakno Tuhan, engko terus tak pijet loro kabeh. Tapi itu saya kayak saya kalau digerakkan Tuhan tuh tiba-tiba hus gitu aja udah lari gitu. Langsung tak pijitin itu, tak sama berdoa saya pijitin. Puji Tuhan akhirnya dia bisa duduk. Malah sampai dia bisa jalan ngikutin saya keluar mau pulang itu. Bisa sehat lagi. Muka ini tadinya tuh gelap. Terus kayak mukanya itu bengkak katanya Maria. Sampai saya maaf ya, saya tuh sampai berdoa begini loh. Dia udah cerita sama pastor. Tuhan, kalau memang mami ini sudah waktunya kau bawa pulang. Iya bener, karena sudah keadaannya itu sudah diem, mau gini ndak bisa. Tuhan, bawa Tuhan. Saya percaya Yogi pasti rela gitu loh. Karena apa? Kalau memang sudah waktunya masih bertahan, dia kasihan gitu loh. Dia akan merasa sendiri. Ya kalau imannya itu seperti imannya itu kuat ya bisa sukacita. Ya, bisa seneng. Kalau dia terus putus asa. Nah, itu. Terus Yoginya juga gitu. Dia kalau ngamuk-ngamuk, mami gitu aja. Jadi saya tuh kasihan. Tuh, terakhir bisa seweger ya. Oh, terima kasih Tuhan. Ternyata masih belum. Sampai saya itu, iya beneran loh. Saya juga Tuhan ampuni Tuhan. Karena saya berdoa itu bukan enggak gitu loh. Kasihan lihat mami, keadaan nggak bisa apa-apa. Otomatis kan dia tuh putus asa. Aku nggak bisa apa-apa, anak nggak pernah ada. Itu pasti itu. Tapi ternyata Tuhan masih berikan umur panjang ya. Saya percaya mami itu dipakai Tuhan untuk berdoa bagi saudara-saudaranya yang belum percaya, untuk anaknya, untuk cucunya. Saya percaya, makanya dia diberi sehat lagi, bisa jalan lagi dada-dada. Makasih ya Mbak Ros, makasih. Itulah. Makanya saya mengajak, ayo kita benar-benar hidup di dalam ketaatan akan Tuhan. Taat itu mendatangkan segalanya buat kita. Bukan hanya Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk setia, taat. Seperti Saul ya. Saul itu disuruh menunggu Samuel. Dia masih berdoa. Tunggu sampai aku datang untuk mempersembahkan korban bakaran ini. Tapi dia kesusu, keburu-buru, susu. Padahal mek kurang sedilut. Nah ya. Karena apa? Karena dia ndak taat. Karena rasa takut itu sudah menguasai hatinya. Jadi taat itu sudah nggak berlaku lagi bagi Saul waktu itu. Karena apa? Karena dia melihat orang-orang Israel itu sudah pada berserakan. Karena menunggu Samuel nggak datang-datang. Dia sudah mulai takut. Wah, iki nek ilang kabeh. Terus sopo? Mungkin pikirannya Saul kalau ngomong Jawa mungkin kayak gitu ya. Dia akhirnya membawa korban itu sendiri untuk dibawa ke Tuhan. Belum lama Samuel datang. Loh, padahal itu kalau nunggu sebentar aja dia nggak melanggar. Betul seperti juga dengan kita. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau kita sudah taat dari start, biarkan kita mengakhiri dengan Tuhan. Karena itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Memang kalau kita menunggu-nunggu, menanti-nanti Tuhan, tidak dengan iman percaya, kita kayaknya rasanya lama sekali. Tetapi kalau kita menunggu
menanti-nantikan Tuhan dengan dengan persiapan-persiapan, kita tidak akan terasa. Dengan persiapan-persiapan kita selalu menyembah Tuhan, kita selalu datang kepada Tuhan, menyenangkan hatinya, setia taat kepadanya, sampai waktunya itu tiba. Kita tidak terasa, kita tidak kudu disi, dan hidup kita itu enggak bakalan, kalau kita memang benar-benar hati kita, hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Sebab saya dulu memang saya sudah mulai bertobat, tapi saya belum berikan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi setelah sekarang ini memang ada bedanya. Setelah saya komitmen, Tuhan, aku mau berikan hidupku untuk Tuhan, sepenuhnya buat Tuhan. Bahkan waktuku kalau Tuhan mau, aku berikan Tuhan. Waktu saya komitmen itu sama Tuhan, saya melakukannya itu tidak tidak dengan kekhawatiran, tidak dengan rasa kecemasan, itu tidak ada. Sukacita aja. Waktu saya dihadapkan hal-hal yang membuat saya itu, hati saya kayak ini tadi ya, anak saya sampai menyembah Tuhan ini tadi, sampai langsung saya berdoa. Dia dapat THR, saya dikasih. Puji Tuhan. Terima kasih Brat, Tuhan Yesus mengasihi kamu, menyertai kamu dan memberkati kamu selalu. Apa yang dijawab, lama baru dijawab. Alhamdulillah, sambil gini. Saya tapi saya katakan, enggak, aku tahu enggak ada yang bisa mengambil apa yang sudah menjadi milik Kristus. Saya perkatakan gitu. Tidak Tuhan. Saya percaya ada waktunya dia akan kembali kepadamu. Ini Tuhan izinkan itu untuk memperkuat saya, apa yang menjadi komitmen saya. Tuhan perkuat dengan aku harus menghadapi anakku yang satu ini. Yang tadinya itu anak ini, saya merasa anak ini taat, setia. Anak ini ternyata dengan seperti sekarang ini itu menyakiti hati saya. Tapi saya enggak mau sakit hati. Saya serahkan sama, aku percaya Tuhan, Engkau yang berjanji. Itu pergumulan buat saya. Laga sudah mulai kembali datang ke gereja. Bahkan dia disuruh untuk main musik, dia mulai mau. Saya bersuka cita. Tapi saat saya ini mendengar perkataan Brata ini, hati saya kayak dah gitu. Sampai saya nangis di situ. Tuhan terima kasih. Aku percaya apapun Tuhan yang harus aku hadapi, sekalipun mungkin ya kayak Abraham, dia harus menghadapi untuk menyerahkan anaknya untuk disembelih. Dia lakukan itu. Saya tidak mau marah sama anak saya tidak mau berontak, enggak. Biar Tuhan yang membela perkaraku. Sebab dia sudah berjanji. Cuman satu hal, saya harus taat apa yang Tuhan mau. Dan itu karena apa, kadang-kadang kan kita begini ya. Kita berdoa buat orang lain. Orang lain itu ternyata dipulihkan. Ternyata anakku. Tapi Tuhan sudah memberikan saya pikiran-pikiran yang baru. Saya enggak terus, kok anakku kayak gini Tuhan? Enggak. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Ini adalah ujian untuk aku boleh lagi mengenal siapa Engkau yang sesungguhnya. Di balik semua masalah-masalah ini. Menjadi iman saya semakin kuat. Dalam ikut Tuhan itu semakin saya, ya aku mau terus ikut. Karena kalau kita tidak Tuhan gak izinkan hal-hal yang seperti itu, kita akan gak pernah merasakan apa sih campur tangan Tuhan itu, apa sih penyertaan Tuhan itu, gak akan pernah bisa mengerti. Tapi kalau kita menghadapi semua masalah, bahkan itu yang sakit menyakiti kita, tetapi kita masih tetap bisa
bersyukur, kita masih berdoa, dan kita nggak marah sama anak itu suatu penyalipan ya. Itu kalau saya dulu sudah marah itu, tapi enggak saya balas dulu, enggak saya balas itu kata-katanya. Saya kembalikan, saya setiap begitu itu saya kembalikan dulu kepada Tuhan. Tuhan, Kau lihat, aku kembalikan perkara ini kepadamu. Ajar aku untuk berdoa bagaimana berdoa untuk ini. Selalu itu yang saya lakukan, dan Tuhan memberikan kekuatan. Jangan sia-siakan hidup kita ini. Yang tinggal berapa sih? Mungkin yang masih muda, yang sudah umur saya ini sudah 60, tak dudukno umurku. Biasanya kan disingitno ya, Kak. Semakin tua semakin disayang Tuhan. Cuman rambutku kan tak semir, jadi gak digendong sampai Tuhan kunci. Itulah Tuhan kita. Jangan sia-siakan waktu kita. Ayo kita lebih lagi komitmen untuk setia, untuk taat, untuk melakukan kehendaknya. Terlebih saya kayak Tuhan tuh ngomong dalam hati saya itu. Tuhan itu sedih karena banyak anak-anaknya itu yang sudah meninggalkan ajarannya. Makanya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau mau pakai aku untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan, pakai aku Tuhan. Aku tahu aku gak bisa apa-apa, tapi kalau Tuhan yang suruh, dan aku mau Tuhan, aku percaya Tuhan yang akan memampukan aku. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Saya cuma minta gini, Tuhan, aku minta kalau memang Tuhan mau pakai aku untuk membawa jiwa-jiwa. Terutama aku minta dulu Tuhan untuk House of Kana. Aku berdoa, Tuhan buat jiwa-jiwa yang sudah ada di House of Kana. Dulu yang pernah beribadah di sini. Yang sekarang ini Tuhan dia sudah mulai undur. Bahkan dia sudah mulai Tuhan nggak mau datang lagi kepadamu. Saat ini aku katakan Tuhan, jamah mereka, bawa kembali jiwa-jiwa itu Tuhan. Mereka yang sudah meninggalkan gereja House of Kana untuk beribadah, bersekutu bersama. Tuhan jamah mereka, kembalikan Tuhan. Agar House of Kana ini penuh dengan sukacita. Saya cuma minta tanda itu sama Tuhan. Tuhan hanya mau jiwa-jiwa. Makanya kalau kita taat, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau, Tuhan itu cuma mau kita itu menjadi alatnya untuk dimanapun kita itu membawa nama terangnya Tuhan gitu. Sebab Tuhan itu ingin lebih banyak lagi jiwa yang diselamatkan. Karena anak-anaknya yang sudah diselamatkan pada nyimpang semua. Makanya ada yang terakhir, yang awal jadi yang terakhir. Orang yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan sudah pilih, dia akan terlempar. Tapi orang yang terakhir datang ini malah justru diselamatkan. Karena dia yang mencari kebenaran. Karena itu kita ini, anak-anak Tuhan sudah mengenal kebenaran, ayo. Supaya kita ada kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa. Bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Supaya di bumi ini nama Tuhan yang dimuliakan. Di Indonesia ini supaya setiap lutut orang yang di Indonesia ini berlutut kepada Tuhan Yesus. Saya memang rindu seperti itu. Makanya saya minta, Tuhan, kalau Engkau mau pakai aku untuk House of Kana dulu. Apa yang harus aku kerjakan? Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya gak disuruh Tuhan untuk berdoa mengelilingi, tapi belum saya lakukan.
saya masih minta peneguhan, ngelilingi untuk berdoa buat Uskup Kana. Karena banyak yang Uskup Kana ini menutupi, sehingga kemuliaan Tuhan tidak nampak keluar. Itu saya sudah rencana mau puasa, saya tiba-tiba sakit. Malah sakitnya itu sudah nggak bisa apa-apa. Nah, karena itu ayo kita saling berpegangan tangan, berdoa untuk jiwa-jiwa. Caranya Tuhan luar biasa kok. Walaupun tidak melalui kita, tapi dengan doa kita, Tuhan menggerakkan banyak orang. Tuhan menjamah banyak orang untuk mereka mencari kebenaran, mencari Tuhan. Kita bekerja ini untuk Tuhan. Kita bekerja bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Mulai serahkan hidup kita itu sepenuhnya. Saya gini kok, Tuhan, kalau Engkau mau pakai aku, tolong aku lepaskan kedaginganku ini. Aku tidak lagi memikirkan duniawi. Aku mau benar-benar masuk ke dalam Roh-Mu Tuhan. Tinggal di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu. Itu yang saya minta sama Tuhan. Kalau memang benar Tuhan mau pakai aku yang benar-benar Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Aku tidak mau melayani-Mu setengah-setengah. Itu komitmen saya kepada Tuhan. Aku nggak mau setengah-setengah, Tuhan. Beri aku kekuatan. Kiranya Tuhan sendiri yang membawa setiap kita untuk memiliki kerinduan untuk tidak memikirkan diri kita sendiri lagi. Pikirkanlah saudara-saudara kita sendiri, keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan, agar mereka juga diselamatkan. Tuhan menyelamatkan tidak pilih kasih, pelacur diselamatkan, bahkan sampai siapa yang mati, yang dihukum itu dibebaskan itu, ganti Tuhan Yesus itu. Barabas. Sampai Barabas itu yang harusnya dihukum mati, nggak jadi, diganti dengan Tuhan. Itu saking Tuhan itu mengasihinya. Bahkan sampai saat ini, nggak waktu Tuhan Yesus masih hidup dulu, dia mati bagi orang Israel. Tapi Tuhan sampai sekarang ini merindukan setiap jiwa diselamatkan. Supaya iblis itu tidak ada temennya di sana. Iblis itu kan promosi terus. Supaya dia waktu di neraka itu ada temennya manusia. Tapi kita sudah mengenal kebenaran. Jangan kita pakai sendiri. Ayo kita belajar sama-sama. Jangan duduk manis, jangan santai. Tapi ayo bekerjalah. Saat kita masih ada kesempatan, bekerjalah di ladang Tuhan. Bekerjalah untuk Tuhan. Dengan ketaatan, dengan keseriusan. Dengan hati terutama. Tanpa hati kita untuk Tuhan, kita nggak akan pernah bisa terjadi. Bujuk tok. Kalau hati kita itu enggak. Saya dulu nggak mengira kalau saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Enggak mengira. Saya bisa ke gereja bersyukur. Iya. Saya bisa ke gereja, duduk, bisa nyanyi, bisa nyembah. Itu sudah bersyukur. Loh, apalagi saya masih tak kasih Tuhan kesempatan untuk melayani. Saya sering katakan, Tuhan terima kasih. Kesempatan untuk melayani-Mu. Itu tidak ada pernah di dalam hatiku, Tuhan. Tetapi Engkau memberikan kesempatan itu untuk aku.
Aku mau gunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Hanya untuk Engkau, hanya untukmu Tuhan. Makanya saya kalau puji-pujian, lagu saya cuman menyenangkanmu dimanapun berada. Itu aja puji-pujian saya itu. Karena itu kerinduan saya nomor 1, menyenangkan hati Tuhan. Ayo, saudaraku, mulai kita hidup dalam maunya Tuhan. Tanggalkan mau kita sendiri. Mulai kita yang masih kadang taat, kadang enggak, kadang setia, kadang enggak. Mulai komitmen untuk taat apapun. Taat melakukan kehendaknya Tuhan. Sekalipun kita harus berkorban. Korban waktu kita, korban harta kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Tuhan sudah memberikan teladannya. Dia mengorbankan sepenuhnya ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Amin. Semua karena kemurahan, semua karena anugerah. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Terlebih kali kami Tuhan boleh komitmen untuk taat. Itu bukan karena hasil usaha manusia, berjalan usaha kami. Tapi semua karena Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hidup kami. Yang memberikan kekuatan untuk kami selalu taat. Taat terus menerus Tuhan. Tidak pernah berhenti. Sebab ketaatan ini Tuhan mendatangkan segala kebaikan. Mendatangkan kemurahan-Mu, mendatangkan mujizat. Apa yang tidak sanggup kami lakukan, dengan ketaatan Engkau Allah sendiri yang melakukannya. Saat kami menghadapi Tuhan masalah yang terus menerus datang silih berganti, tetapi kami mau taat. Kami mau taat untuk waktu Tuhan ada di dalam kami. Bapa, mampukan setiap kami untuk kami boleh komitmen Tuhan. Komitmen untuk menyenangkan hati-Mu, untuk hidup dalam ketaatan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Bahwa setiap jemaat Hosafkana ini Tuhan, agar kami tidak berjalan di tempat, tetapi kami berjalan bersama-Mu, bertumbuh, berbuah Tuhan di tempat ini. Dan menjadi kemuliaan nama-Mu, itulah rindu kami Tuhan. Kami mau setia, sebab kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan. Sebab Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami, mencintai kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami mau terus diajar, kami mau terus dididik Tuhan. Agar kami bertumbuh seperti yang Kau kehendaki. Menghasilkan buah yang manis. Tuhan, inilah kami. Kami mau menjadi kesenangan-Mu Tuhan. Menjadi kesayangan-Mu, menjadi permata hati-Mu. Terima kasih Bapa buat setiap kesempatan demi kesempatan untuk kami semua. Biarlah kami Tuhan boleh melayani dengan sungguh-sungguh kepadamu. Makasih Bapa, kami ucap syukur buat firman-Mu malam ini. Biarlah setiap firman-Mu boleh Kau meteraikan dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama-Mu, melakukan segala perkara bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.